Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, by request tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah apa saja amal kecil tapi pahala besar di mata Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sebenarnya amal kecil pahala besar ibu sudah tahu. Tapi nggak apa-apa, karena itu requestnya saya ulang-ulang lagi ya. Nanti di tengah perjalanan saya ceramah nih, ada yang ragu, boleh ibu tanyakan aja langsung. Kita mulai ya, jadi boleh dipotong saja. Oke, kita mulai. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada dalil hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu beda, Bu. Orang yang berilmu dia bisa beramal kecil, tapi karena dia ngerti momentumnya maka pahalanya jadi besar. Kita ambil sebuah contoh. Ibu kalau minta urut sama anak atau sama cucu, injak-injaklah kaki nenek nih ha, injak-injaklah punggung nenek nih ha. Udah berpeluh dia, ndak juga terasa. Tapi coba ibu pergi ke tukang urut yang ada ilmunya, dia kenakan jempol aja sedikit, sakit kata ibu. Dia tak perlu injak ibu, dia cukup kenakan aja jempol tangannya sedikit, ibu merasa sakit, terasa dia kena uratnya, kan gitu kan? Sama dengan ibadah juga kayak gitu. Makanya kenapa ada dalil fadlul alim alal abid ka fadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang berilmu dibandingkan orang yang beribadah tanpa ilmu itu bagaikan bulan di atas bintang-bintang. Kenapa? Ada orang yang sholat 100 rakaat gak ada ilmu, lebih baik 2 rakaat tapi ada ilmunya. Sama dengan beramal. Kita nggak tahu ya, saya udah bahas belum amalan di hari Jumat. Semua orang itu potong kuku, tapi ada orang yang potong kuku di hari Jumat dapat pahala sunnah. Sama-sama potong kuku, menghabiskan waktu yang sama. Tapi kalau dia lakukan di hari Jumat, dia dapat pahala sunnah. Dia pakai ilmu. Semua orang juga berdoa. Tapi ada orang yang berdoa di hari-hari biasa.
Tapi ada orang berdoa yang mana dia kena tempat mustajab doanya, sehingga dia pakai ilmu. Dia tahu nih tempat-tempat mustajab doa, sehingga doanya menjadi diijabah. Nah, tema kita hari ini adalah apa amal yang kecil tapi pahalanya besar di mata Allah. Bila perlu ibu jangan lepaskan ibadah ini, ya. Tapi saya yakin sebagian kita sudah sangat komitmen lah dengan ibadah ini. Kita mulai ya. Nanti kalau ada ragu boleh langsung tanya. Yang pertama, amal kecil pahala besar adalah sholat sunat fajar atau sholat qabliyah subuh. Sholat fajar ini nama lainnya adalah qabliyah subuh. Dilakukan kapan? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Yang penting azan dulu, baru kemudian dia qabliyah, lalu kemudian dia sholat subuh 2 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat solat fajar itu bagaikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Solat fajar itu dikerjakan dari habis subuh, habis azan subuh sebelum solat subuh. Misalnya azan subuh jam 5, kita bangun jam 5 lewat 10 menit. Kita di rumah, nggak ke masjid. Boleh kita sholat fajar 2 rakaat, lalu kita sambung dengan sholat subuh 2 rakaat, selagi masih ada waktu subuhnya, walaupun kita nggak ke masjid, nggak apa-apa. Maka jangan tinggalkan sholat fajar meskipun 2 rakaat aja. Nama lainnya adalah sholat qabliyah subuh. Status hukumnya besar, sunnah muakkad. Pahalanya besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan untuk sholat qabliyah subuh ini, saat kita berdoa, itu doa kita sangat mustajab. Jadi ibu boleh setelah qabliyah subuh, ibu berdoa sekejap, lalu kemudian ibu sholat subuh. Lebih baik daripada dunia seisinya, statusnya sunnah muakkad, dan setelah melakukannya itu pahala kita berlipat. Dan kemudian doa kita diijabah. Nah itu ya setelah sholat fajar namanya. Makanya keimanan seseorang itu dihitung salah satunya dari subuhnya, terutama laki-laki. Sama dengan gini, orang beriman tidak bisa kita lihat di Mekah Madinah aja. Apakah semua orang yang umroh nyampe Mekah Madinah menangis-nangis tanda dia beriman? Iya, tapi belum tentu. Imannya dihitung setelah dia sampai ke tanah air. Apakah dia tetap sholat enggak? Tetap ibadah enggak? Tetap beramal enggak? Kalau di tanah haram semua orang taat, nengok Ka'bah rata-rata orang menangis walaupun dia enggak sholat di daerahnya. Nah tapi dia menangis. Sama dengan keimanan laki-laki tidak dihitung saat sholat Jumat saja. Sholat Jumat orang sholat Jumat dia karena malu kalau nggak sholat Jumat. Tapi keimanan laki-laki dihitung di saat subuhnya. Kalau subuh dia udah melakukan ibadah, insya Allah berimanlah dia. Oke, sholat fajar. Ada yang ragu sampai sini? Ya, kalau yang udah melakukan, ya Bu. Kita nggak melakukan lagi sholat tahiyyat masjid, tak lakukan lagi. Baik, kalau ibu nyampe di masjid antara azan dan iqomah, berarti ibu kan melakukan qobliyah dan kemudian atau fajar. Tapi ibu juga pengen tahiyatul masjid. Maka yang mana yang ibu lakukan? Maka kalau waktunya mepet, ibu lakukan sholat fajar dan qobliyah aja. Bahkan ada sebagian ulama yang menyatakan ketika ibu sampai masjid, ibu dulukan qobliyah, itu udah dianggap seperti memuliakan masjid. Tapi bukan sholat tahiyatul masjid, beda. Ibu nyampe masjid langsung sholat, itu udah dianggap sebagai memuliakan masjid. Nanti kalau ada separuh sisa waktu, ibu boleh melanjutkan dengan tahiyatul masjid. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, tentu lebih utama qobliyah fajar, qobliyah subuh. Tapi kalau nggak cukup waktunya, kita udah pengen tahiyatul masjid, waktu nggak cukup, yang tadi cukup udah dianggap memuliakan masjid. Tapi nggak digabung. Mana ada niat sholat digabung? Nggak boleh. Niatnya qobliyah, waktu tak cukup nggak bisa tahiyatul masjid, udah dianggap memuliakan masjid. Kalau di
7 kemarin bangun kan belum sholat subuh nih. Udah sholat subuh? Enggak. Belum sholat subuh. Nah, jadi kegiatannya masih berlaku kan enggak? Baik, misalnya nih kita bangun jam 6:30, belum sholat subuh, tekalok, kena habis jalan-jalan ke Harau, ya kan, tertidur. Bisa nggak qobliyah subuh? Saya jawab, qobliyah atau fajar bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Kalau 6:30 itu jangankan subuh, suruh aja udah lewat. Maka jangan qobliyah subuh lagi, ibu fokus sholat subuh aja. Udah? Kalau udah habis waktunya jangan lagi fajar. Nah, dia kan sholat itu Bu ada 3 kan yang dekat-dekat. 1, sholat fajar setelah azan subuh, sebelum sholat subuh matahari belum muncul, kan gitu kan. 1,5 jam dari sholat fajar ada sholat syuruk, matahari muncul belum panas. 1 jam lagi setelah itu ada sholat duha, matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Pakai dengan sholat subuh itu saja, maksud satu paketnya tidak menentukan jamnya. Asal mau sholat subuh pakainya ya sebelumnya dulu gitu, enggak ya? Gitu ya. Enggak. Kalau udah habis waktu subuhnya, fokus ke sholat subuh aja. Mana bisa lagi sholat fajar? Itu saya pada zuhur, pada zuhur kita kan udah sebelum zuhur udah ada kegiatan udah. Pada zuhur ada satu ada tamu. Kan main tamu dulu kan ngomong tanya jaraknya 1/2 jam tuh. Oh, enggak bisa. Nah itu makanya. Berlaku Enggak berlaku. Jadi qobliyah dan ba'diyah itu punya fungsi dia. Fungsinya apa? Menyempurnakan ibadah sholat wajib kita. Qobliyah dan ba'diyah itu ibadah sholat yang tidak bisa tunggal, sendiri aja dia. Misalnya sholat qobliyah jam 12.30, sholat zuhurnya 1:30, nggak bisa. Atau ibu qobliyah zuhur, setelah itu mau ba'diyah, ibu ngangak-ngangak dulu sama tamu. Aku belum ba'diyah, aku ba'diyah dulu ya, nggak bisa. Dia mesti nempel. Boleh dia terpisah karena wudhu, boleh juga terpisah karena haus dalam keadaan darurat, boleh juga terpisah karena ngangkat anak yang sedang nangis. Tapi kalau ngangak-ngangak nggak bisa. Ya. Niatnya sholat subuh itu waktunya itu dia apa sunat fajar? Sama saja. Fajar itu waktunya. Boleh nggak menyandarkan niat pada waktu? Boleh. Qabliyah itu nama jenis sholatnya. Apa tuh? Suruh pulang gitu lagi. Iya. Oke. Clear? Ada yang lagi mau tanya? Ya. Iya, udah dianggap memuliakan masjid. Qobliyah atau fajar. Ada lagi? Clear soal fajar? Selanjutnya, amal kecil tapi pahalanya besar adalah sedekah subuh. Nah, kan ibu yang udah tahu semua tuh. Nah, tapi nggak apa-apa, kita lebih detail lagi. Sedekah subuh. Apa itu sedekah subuh? Kenapa sedekah subuh itu penting? Karena dalam hadis sahih, di waktu subuh itu malaikat turun ke permukaan bumi. Malaikat turun ke permukaan bumi. Ada 2 malaikat yang saling mendoakan. Malaikat yang pertama mendoakan agar orang bersedekah di waktu subuh dilapangkan rezekinya. Malaikat kedua mendoakan orang yang bakhil maka dianggap diinginkan untuk diberikan keberkahan tapi mentok. Jadi nggak bisa. So, kalau sedekah subuh ini, sedekah siang, sedekah subuh lebih baik sedekah subuh. Saya jelaskan sedekah subuh. Sedekah subuh itu mafhum mukhalafahnya, maksud dibalik makna tersuratnya
sebelum kita kasih diri kita kasih orang dulu. Subuh kan kadang-kadang belum makan, belum jajan, belum apa-apa. Kita kasih orang dulu, itu maksudnya. Ketika kita udah memberikan kepada orang lain di waktu subuh, maka insya Allah Allah akan menolong kita di siang hari dan di malam harinya. Saya sudah sering sampaikan, untuk dunia boleh orang lain duluan, untuk akhirat kita duluan. Kita lagi makan, orang lapar, kasih orang duluan. Kita lagi makan, orang haus, kasih orang minum dulu. Kita tahan haus demi orang, gak apa-apa. Kita mau jalan ke pasar, orang jalan kaki, kita jalan ke pasar naik sepeda, kursi sepeda cuma satu, orang kita kasih sepeda, kita jalan kaki karena kita masih muda, dia sudah usia maghrib menjelang isya, boleh, gak ada masalah. Tapi dalam hal akhirat kita duluan. Makna daripada sedekah subuh adalah kita berikan orang, baru kita kasih makan diri kita dengan sarapan. Apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang eksekusinya itu dikerjakan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Eksekusinya gimana? Eksekusinya terserah. Ibu setiap subuh di masjid, lalu ibu taruh duit di kotak amal 5.000 tiap hari atau 2.000 tiap hari, bisa. Atau eksekusinya ibu di rumah saja. Ibu siapkan celengan, tabungan, ibu masukkan uang 2.000 di situ, itu boleh. Mana yang lebih bagus Ustazah? Di masjid masukkan ke kotak amal atau di rumah dulu disediakan 2.000 di rumah setiap hari masuk celeng? Mana yang lebih baik? Pertanyaannya paham nggak? Mana lebih baik? Ibu serahkan ke kotak amal masjid atau ibu taruh di rumah aja dulu, ibu kumpulkan dulu. Walaupun dikumpulkan setiap hari kan? Ya. Jadi jawabannya adalah kalau nggak ke rumah, malaikat juga kan? Kalau nggak ke masjid di rumah pun sama. di rumah ada juga malaikat kan? Kayaknya malaikat ada di rumah Bu. Jadi dikumpulkan di rumah dulu. Iya, malaikat mencatat. Kan pertanyaan saya nih, ibu kumpulkan di rumah dulu atau di masjid ditaruh 2.000 setiap hari. Datang Bu Nur nanya, malaikat ada di rumah nggak Ustazah? Saya jawab ada. Udah saya telepon tadi. Ada malaikat ada di rumah. Mana lebih baik? Lebih baiknya. Tergantung kebutuhan kalau dibilang. Kebutuhan siapa? Untuk kebutuhan apa uang itu? Enggak itu niatnya. Enggak itu. Niatnya sedekah subuh. Niatnya apa? Niatnya sedekah subuh. Kan jadi sedekah itu kan lebih prioritas untuk ini amal jariah gitu kan? Iya. Ngaji gitu. Jadi di rumah aja. Kalau di sini kan semacam nih untuk membangun atau apa, misalkan itu lebih prioritas yang ibu butuhkan gitu. Iya, baik. Untuk apapun sedekah subuh itu, di rumah atau di masjid, mana lebih baik? Sama saja. Kenapa sama? Perhatikan. Kita taruh kotak amal di masjid. Ini kan diserahkan juga nggak langsung ini. Diserahkan sekali sebulan oleh masjid. Kita taruh di rumah kita 2.000 tiap hari, 5.000 tiap hari. Kan kita serahkan juga nggak tiap hari. Dia kan kita kumpul dulu. Oke? Sama aja sebenarnya. Cuman di rumah banyak godaan. Mantap nih, udah banyak sedekahku. Aku beli Oppo, Vivo lah. Beli jilbab lah, pakai dulu. Nah itu godaannya kalau di rumah. Sama, cuman kaleng nanti dia bawa kan? Bisa, sama aja. Sama aja, cuman godaannya lebih banyak di rumah. Ya nggak apa-apa. Atau ibu, sinilah kaleng rumah tahfiz.
Ibu masukkan celengan, sedekah itu untuk rumah tahfiz. Nanti uangnya kan dia bawa. Tapi sedekah subuh ini unik. Uniknya itu adalah sedekahnya di waktu subuh, untuk orang lain kita prioritaskan, dan kemudian sedekah subuh ini bebas untuk siapapun. Yang penting untuk orang. Sedekah itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah, tanpa melanggar syariat. Ya kan? Kasih ke orang tua boleh, kasih ke anak boleh, ngasih ke guru ngaji boleh, ngasih makan kucing boleh, traktir makan kawan boleh, nggak ada masalah. Untuk keluarga, ibu datang ke pesta untuk amplopnya nggak ada masalah. Ya, cuman kalau dikasih sedekah subuh tuh ke anak terus. Kan tidak banyak orang yang kita kasih senyum. Sementara berkah itu semakin banyak kita berbantu, semakin banyak kita menyenangkan hati orang, semakin berkah hidup kita. Kan itu dia. Pokoknya sedekah subuh ini nggak boleh untuk kita, untuk orang ya. Iya dong, kalau untuk kita nggak sedekah. Kalau untuk kita namanya tabungan gitu. Ada juga orang sedekah subuh untuk bayar hutang dia, itu tabungan namanya tuh. Kecuali sedekah subuh bayar hutang orang, nah itu baru sedekah. Sedekah subuh untuk umroh dirinya, tabungan umroh namanya tuh. Tapi kalau sedekah subuh untuk umroh orang, nah itu boleh. Hah? Sedekah subuh itu kan ada saya mau masuk sedekah subuh pokoknya. Tapi kadang ada lupa ini saya ada 10 belum masukkan. Gimana? Saya pokoknya sedekah subuh pokoknya itu niatnya. Sedekah subuh nggak ada pakai pokoknya kalau niatnya. Saya sedekah subuh. Rupanya jam 10 baru teringat, nggak apa-apa. Tetap aja sedekah. Itu lupa itu karena belum terbiasa aja. Ibu tahu nggak istiqomah itu apa? Istiqomah itu saya pakai bahasa yang sederhana. Ibu melakukan tanpa pakai otak. Sekarang saya tanya, ibu ke kamar mandi udah pasti nggak gosok gigi? Spontan bu, nggak akan ada cerita, aku belum gosok gigi, parah itu. Ke kamar mandi, spontan nggak ibu langsung buka apa duluan, ini duluan, buka itu duluan? Nggak, udah pakai otak lagi. Maka orang yang udah istiqomah sedekah subuhnya, sebenarnya dia nggak perlu ngingat-ngingat lagi. Nah yang masih lupa nggak apa-apa, itu berarti latihan menuju spontanitas, nggak apa-apa. Sampai nggak pakai pikiran lagi dia, spontan dia, saking udah seringnya. Kalau hari ini lupa atau memang nggak ada mobil, nah itu boleh nggak diabaikan besok? Atau dibiarkan? Baik, sedekah subuh ustazah, nggak ada uang kecil atau lupa, boleh nggak didouble besok? Boleh, karena dia tidak wajib, tapi itu akan bermasalah pada ranah istiqomahnya. Makanya kenapa saya bilang untuk pemula itu sedekah subuhnya harus bentuknya, angkanya itu kalau bisa tetap. Kalau 2000 terus, kalau 5000 terus, sampai ibu risau meninggalkannya. Yang repotnya itu kayak gaya tadi. Sedekah subuh hari ini 2000, besok besok double 4000, besoknya 10.000, besoknya kan kemarin udah 10.000, nggak usah nggak jadi istiqomah. Padahal yang kita pegang dalam hidup ini konsisten, disiplin, istiqomah, mentality, bukan soal uangnya saja. Aku hari ini 2000, besok 20.000, besok 30.000, besok nggak usah, kan kemarin udah banyak. Emang bisa kayak gitu? Nggak bisa. Jadi sebenarnya ibadah sama Allah itu macam ibu kerja sama orang, kalau bisa lebih takut lagi sama Allah. Contoh, ibu kalau dulu pernah kerja, emang bisa ibu ngikutin mood kerja di perusahaan orang, kerja di kantor orang, masuk jam 8, nggak mood dong, nggak masuk, nggak semangat, emang bisa? Nggak bisa, dipites sama orang.
ibadah gitu juga. Mana bisa mood nggak mood aja sholat dan sedekah, nggak mau sedekah lagi nggak mood, mana bisa. Nggak mau baca Quran lagi nggak mood, mana bisa. Ya, sedangkan sama manusia aja kita ngeri, apalagi sama Allah. Oke, dah. Yang selanjutnya, amal kecil pahala besar, amal kecil pahalanya besar. Jangan tinggalkan witir. Nah, ini nih witir. Banyak masyarakat kita salah paham tentang witir, sehingga dia witir dalam Ramadan aja. Padahal witir juga sholat di luar Ramadan. Witir ini adalah status hukumnya sunnah muakkad, ya. Statusnya adalah sunnah muakkad. Tahajud witir lebih penting witir. Taraweh witir lebih bagus witir. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, tapi pernah meninggalkan taraweh. Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasulullah pernah meninggalkan sholat tahajud. Saya jelaskan witir. Banyak orang salah paham menyatakan witir itu penutup sholat. Padahal witir itu artinya ganjil. Witir itu ganjil. Innallahal witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Witir itu tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya, jamnya udah hidup. Belum lagi ya. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir adalah sholat ganjil, maka tidak ada 2 witir dalam satu malam. Witir itu cuma boleh 1 kali. Dia tidak boleh 2 kali. Kalau dia ganjil, dia jadi genap dong. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2, ya dong. Maka witir itu cuma boleh 1 kali. Pertanyaannya, kalau dia 1 kali, kapan dia dilakukan? Boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Sahabat ada yang melakukan sebelum tidur. Rasul berkata kepadanya, innakas tasta'idta. Kau itu hati-hati, takut gak kebangun malam, kau witirnya sebelum tidur. Rasul berkata lagi kepada sahabat yang suka bangun malam dan witirnya tengah malam, kamu itu pemberani karena selalu bangun malam. Jadi witir itu kalau habis isya, ibu ba'diyah isya, lalu kemudian ibu witir, boleh. Tapi tengah malam kalau ibu mau tahajud boleh, witir lagi tidak boleh. Batas witir adalah azan subuh. Azan subuh 4:40 misalnya. Ibu bangun jam 4:30. Ada waktu 10-15 menit. Mana bagus saya tahajud atau witir? Lebih bagus witir aja. Atau 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kalau mau 3 rakaat bagus, tapi tidak pakai tahiyat awal. Dan semua sholat sunnah lebih dari 2 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Misalnya nih, sholat witir 3 rakaat, kan lebih dari 2 rakaat. Maka dia tidak sama kayak sholat maghrib, dia tidak pakai tahiyat awal. Kalau maghrib pakai tahiyat awal. Misalnya mau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 baca ayat pendek. Beda dengan sholat wajib. Seperti itu. Clear? Silakan. Kalau kita nggak ngerjakan ba'diyah isya, misalnya habis isya kita tidak ba'diyah, kita witir langsung gitu, ya boleh, itu nggak ada hubungannya. Habis isya kita nggak ba'diyah, berarti ya nggak dapat pahala ba'diyah. Lalu kita witir aja langsung, dapat pahala witir. Tapi sayang, karena ba'diyah isya juga sunnah muakkad. Dan kemudian manfaat dari ba'diyah isya adalah menyempurnakan sholat isya kita. Qobliyah dan ba'diyah itu kalau sholatnya di rumah, kalau bisa kerjakan aja bu.
Kalau di masjid ibu nggak kerjakan, di masjid ibu ke masjid nih, nggak ibu kerjakan qobliyah dan ba'diyah, masih mending bu. Salah sholat ibu, imam yang menggantikannya. Kalau di rumah, sholat isya ibu nggak qobliyah, nggak ba'diyah, sholat yang nanti ngalur ngidul pikirannya, yang menyempurnakannya siapa? Qobliyah dan ba'diyah. Tapi orang banyak salah paham. Di masjid dia qobliyah ba'diyah, di rumah enggak. Nah ini problem. Tapi tidak wajib ya. Cuma saya menyatakan bahwa kalau di rumah lebih baik kita ini melakukan qobliyah dan ba'diyah, menyempurnakan ibadah sholat kita tadi, sholat fardu kita. Ba'diyah isya Ustazah dengan witir. Nah itu boleh ya, makan di tengah-tengah itu makan dulu. Oh boleh, nggak ada hubungan. Habis isya ba'diyah makan dulu, nonton film Suara Hati Istri dulu ibu. Sebelum tidur ibu witir, nggak ada masalah. Nah, kan batas witir itu dari habis isya terbentang sampai azan subuh. Boleh mak. Setelah witir ibu boleh sholat, tapi tidak boleh witir lagi ya. Awaklah sholat tadi witir di masjid, terus tengah malam awak tertidur, awak pengen bangun lagi tahajud, boleh? Boleh, tapi jangan witir lagi ya. Lama? Satu apa tadi? Amal kecil pahala besar? Fajar. Yang kedua? Hah? Sedekah subuh. Yang ketiga? Jangan tinggalkan witir. Yang keempat, amal kecil pahala besar di mata Allah Azza wa Jalla. Jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulannya. Adalah puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap pertengahan bulan pada tahun Hijriah. Kan tanggal Hijriah itu dikenal sebagai tanggal macam tanggal Hijriah. Yang apa? Muharram, Safar, ya kan? Masehi adalah macam Januari, Februari. Nah, untuk puasa Yaumul Bid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya. Itu di tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan. Jangan tinggalkan itu. Tapi ada satu hal yang karena itu menjadi wasiat dari baginda Nabi. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara, di antara perkara itu adalah puasa Yaumul Bid. Nah, tetapi puasa Yaumul Bid ini sebenar-benarnya sih, kalaupun ibu nggak bisa di tanggal itu, misalnya ibu sakit, ibu haid, ibu demam, maka ibu boleh melakukan yang namanya di awal dan akhir bulan, di bulan yang sama nggak apa-apa. Awal, pertengahan, akhir. Betul, betul. Iya, betul. Tapi kita nggak sering syiarkan itu, takutnya nanti aja lah kayak gitu. Padahal waktu afdolnya adalah di 13, 14, 15 Hijriah setiap bulan, bukan Masehi. Oh, hari biasa aja apa saja. Awak ndak tahu bulan Arab. Nanti Bu Nur ngingatkan nanti. Pokoknya setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Cuman untuk Januari ini dan kemungkinan nanti Februari tanggalnya sama dengan tanggal awak tuh. Kebetulan ya. Kebetulan sama dia. Karena 1 Rajab kemarin 1 Januari. 30 Rajab 30 Januari. Posisinya sama. Dan ini terjadi bertahun-tahun baru dapat kayak gini.
Itu setiap bulannya ayam mulbit itu dapatnya cuma setiap bulannya kadang 1, kadang 2, gitu terus. Nah itu dapat tak pahala ayam mulbit? Maksudnya gimana? Itu kan daun, itu kan daun. Dapatnya setiap bulan itu kadang-kadang dapat 1, kadang-kadang dapat 2, kadang-kadang kan 13, 15 dapat. Nggak apa-apa Bu, nggak masalah, nggak masalah. Tapi sebenarnya kalau ibu udah puasa Daud, nggak usah pikir-pikir yang mulbit lagi lah. Nanti jadi tidak awet muda ibu. Nggak bercanda ya. Jadi gini, kalau udah puasa Daud itu udah bagus banget. Maksudnya pahala ayam mulbit itu dapat nggak ibu? Itu yang saya Buat dapat semua Bu. Senin Kamis kan, dapat Senin sama-sama Daud, Senin. Ibu pasang niat Daud kan? Senin pasang niat Daud. Ya, pas kena Senin kan, Iya, apa? pas Senin. Pahala puasa Daud udah kemana-mana itu Bu. Nggak perlu lagi berharap puasa Senin. Nggak perlu lagi berharap pahala puasa Daud, puasa Senin dan Kamis. Puasa Daud itu udah oke. Bertahanlah di puasa Daud, cepcus. Oke. Udah berapa usia Bu? 8 tahun. Usia ibu berapa? Puasa Daudnya. Usia ibu berapa? 64 saja. 64 ini output puasa Daud. Macam 17 tahun. Oke. Kalau Senin Kamis saja Ustazah. Enggak apa-apa Bu. Enggak apa-apa. Tapi kalau ibu kan Senin Kamis. Kan pembahasan kita amal kecil pahala besar. Tambah dengan yaumul bid nanti. Kan cuma 3 hari aja. Cuman yaumul bid ini persoalannya tanggalnya itu yang harus ada orang yang mengingatkan. Harus tahu. Setiap tahun ibu jualan kalender tahun Hijriah itu setiap tahun ibu jual. Oh, tiap tahun kalender Islam. Yang besar itu merah. Wah, iya. Ada kalau yang itu ada besar ya tandanya. Merah-merah. Tandanya. Ya, di rumah saya ada juga kalender Hijriah. Emak aja menengok kayak gini, kecil-kecil dia. Jadi nanti kalau mau dibuat agak besar sedikit. Kalau pas yaumul bid itu jungkil balik kan aja bacaannya. Ya yaumul bid itu repotnya itu sebenarnya repot dalam tanda kutip. Tanggalnya itu harus ada yang mengingatkan. Kalau enggak nanti dia lewat aja. Silakan. Kan puasa Rajab ini kan jatuhnya kemarin yang yaumul bid itu kan hari Senin Ustazah. Senin 13 pas makan. Kan saya udah puasa tuh hari Senin tuh pas jam 10 saya lah kan emang udah niat puasa yaumul bid Senin Selasa Rabu kan. Itu gimana Kak? Malahnya udah tercatat atau saya dapat yang Senin aja? Sebentar. Puasa Rajab Enggak kan sekarang udah kan saya puasa hari Senin kan yaumul bid itu jatuhnya kemarin hari Senin. Oh, iya oke. Jadi hari Senin itu saya kan puasa. Ya, puasa yaumul bid. Ya. Ah. Udah dapat pahala Seninnya tuh. Hmm. Jadi jam 10 tuh saya ada Batal. iya buat batal, tapi saya niatnya puasa Senin Selasa Rabu. Ah. Oke. Halangan. Jadi pertanyaannya Pahalanya udah tercatat atau enggak. Jadi gini, enggak lah, kan haid Bu. Kan haid jam Senin, Selasa, Rabu kemarin puasa yaumul bid. Kan bulan Rajab kemarin ya. Rupanya saya niatkan puasa yaumul bid. Kebetulan di hari Senin. Pokoknya Bu, kalau puasa yaumul bid berbenturan dengan Senin dan Kamis, niatnya kan yaumul bid aja. Rupanya Senin ini haid, ya nggak jadi berpuasa. Jadi Senin, Selasa, Rabu nggak jadi puasa yaumul bid. Maka tadi saya bilang ada rahasianya. Setelah ibu selesai melakukan haid, ibu boleh puasa yaumul bid 3 hari di waktu kapanpun selagi di bulan yang sama. Itu tadi statement saya yang awal tadi. Awal, tengah, dan akhir. Nanti bulan depan itu ada namanya puasa nisfus Sya'ban. Puasa pertengahan di bulan Sya'ban. Yang namanya pertengahan pasti tanggal 15. 13, 14, 15. Nanti 13, 14-nya niatkan yaumul bid, 15-nya niatkan nisfus Sya'ban. Atau ada yang unik lagi, hari tasyrik adalah 11, 12, 13. Iya dong? Iya. Bulan apa?
Zulhijjah. Kan haram berpuasa itu. 11, 12, 13 Zulhijjah. Loh, kan kita 13 nih Yaumul Bid. Kapan Yaumul Bidnya? Kan 13 Zulhijjah itu jadwal haram puasa. Ya udah 14, 15, 16. Dua aja. 4 dan 15 aja. Bisa. Nanggung. Oke. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu aja. Nah 4 ini coba jangan ditinggalkan, yaitu sedekah subuh, sholat fajar, witir, dan kemudian puasa Yaumul Bid. Sebenarnya lebih berat Yaumul Bid atau Senin dan Kamis? Yaumul Bid ini untuk masyarakat kita itu kendalanya lupa. Itu aja udah. Waktunya kita semangat, rupanya orang udah lewat, baru kita tahu Yaumul Bid. Nah gitu. Makanya gitu waktu biasanya lupa, nggak ada yang mengingatkan untuk Yaumul Bid ya. Baik, ada teman saya Ustazah, dia nggak tahu nih puasa Yaumul Bid. Rupanya pagi-pagi saya beli tempe di kedai. Minum bu, puasa apa bu? Yaumul Bid. Oi, aku baru tahu kalau ini puasa Yaumul Bid. Lalu ibu bilang sama teman ibu, kamu udah makan belum? Ya, kamu udah makan belum? Belum, puasa aja lah, niat aja, boleh selagi belum makan minum. Tapi kalau udah masuk lontong tuh nggak bisa lagi. Bisa, puasa sunnah itu boleh diniatkan di tengah hari kok, selagi belum makan dan minum. Kalau puasa sunnah. Puasa Yaumul Bid, tiba-tiba ada undangan pesta, lauknya mantap pula, kalio jengkol sama sambal petai. Boleh nggak kita batalkan? Coba jawab. Yang udah dengerin, kalau salah, awas, tak boleh. 1, puasa hukumnya? Puasa hukumnya? Sunnah. Datang ke pesta hukumnya? Wajib apa? Wajib kifayah. Selagi ada orang udah datang pesta itu, kita nggak datang nggak berdosa, selagi pestanya jalan tanpa kita. Tapi kan kita pengen juga menjadi bagian dari orang-orang yang menjalankan fardu kifayah. Datanglah kita ke pesta, berarti kita dapat sunnah pahala puasa dan dapat wajib fardu kifayah. Sekarang makannya hukumnya apa? Makan di pesta itu Tidak wajib mubah. makannya itu kan tidak wajib, makannya juga nggak sunnah. Makan tuh mubah, 0. Dimakan boleh, nggak dimakan boleh. Ibu batalkan puasa yang sunnah demi yang mubah, kan sayang. Jadi puasa hukumnya sunnah, ke pesta hukumnya fardu kifayah, memakannya hukumnya mubah. Ibu puasa dapat pahala sunnah, ibu datang ke pesta dapat pahala fardu kifayah. Yang mubah ibu batalkan, nggak jadi dapat sunnah. Paham nih? Nah, maka tetap berpuasa lebih baik. Tapi kalau lauknya terlalu mantap, bolehlah. Yang dibatalkan nggak ada masalah. Cuman nggak dapat pahala sunnah puasa jadinya. Terusin aja lebih baik lah. Tak bungkus ke sana. Tak mau buka kan? Nampak sampai di lemang tuh enak. Nampak lemang tapai. Bungkus. Bungkus. Angkui, bawa pulang. Alhamdulillah, bungkus banyak. Nah itu bungkus bisa. Puasa terbayang sama ahlul bait. Melapangkan orang yang berpuasa, dapat pahala besar, banyak-banyak bungkus lamang tapai. Oke. 4 saja. Anu enggak
nggak masuk Ustazah. Baca Quran apa zikir. Baca Quran itu amalan bukan kecil itu. Kan tadi ceritanya amal kecil pahala besar. Tadi kan kecil-kecil aja. Witir berapa rakaat? 3. Kemudian sedekah subuh bisa 2000. Sholat qabliyah cuma 2 rakaat. Itu pahalanya besar. Tapi kalau baca Al-Quran itu, dia termasuk ke dalam kategori amal yang tidak kecil. Karena dia dikerjakan tiap hari dan butuh waktu mengerjakannya. Tapi pahalanya banyak. Dia bukan besar tapi banyak. Beda loh Bu. Pahala banyak, pahala besar beda. Contoh pahala banyak. Ini Al-Quran nih, saya sampaikan sekilas. Baca Quran setiap huruf dapat pahala. Betul? Baca Quran mendatangkan syafaat di yaumil akhir. Jadi Quran kita itu akan nolong kita saat kita kesusahan nanti ketika kita hari ditimbang. Pertama tadi pahala. Kemudian pahalanya dapat pahala. Kemudian dapat syafaat. Kemudian dengan baca Al-Quran, kita ini bisa berwasilah. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan orang tua saya. Mudahlah saya menghafal tarjim. Iya kan? Kemudian bisalah saya menyetor hafalan saya. Dia bisa digitukan. Dan yang keempat, hati menjadi tenang. Jadi baca Quran itu banyak guna, banyak manfaat. Hati kita tenang, kita dapat pahala, mendatangkan syafaat, ya. Kemudian bacaan Quran itu pun bisa menjadikan sebagai wasilah bagi kita. Jadi baca Al-Quran itu dia tergolong amal yang banyak manfaat. Pahalanya besar kalau di dalam Ramadan, ya kan gitu ya. Paham ya maksud saya? Nah itu. Zikir yang dengan di Catat aja kalau mau dikonsistenin bacaan Al-Qurannya, catat aja. Tapi jangan lupa kalau baca Quran banyak berdoa, berharap syafaat, iya kan? Hati tenang, banyak manfaatnya. Sama dengan sholawat. Sholawat itu amalan, bukan amal kecil pahala besar kategorinya, tapi amalan yang banyak manfaat. Nanti mau kita bahas boleh. Ada satu amal itu punya 4 manfaat. Sekali mendayuh 4 pulau terlampaui. Nah, kapan nih Ustaz ya? Minggu depan lah. Silakan. Terus satu lagi zikir yang ringan yang tapi timbangan berat. Nah itu tuh. Gampang diucapkan, ringan katanya diucapkan. Tapi di timbangan berat. Zikir paling afdol maksudnya. Zikir paling afdol apa? Susahnya dalilnya jelas. Maksudnya enggak? Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu satu. Yang kedua adalah zikir yang termasuk di dalamnya adalah doa. Pokoknya dalam satu kalimat ada zikir, ada doa sekaligus, itu timbangannya berat. Di dalamnya ini ada beberapa. Nanti kita bahas biar Ibu catat. Biar lebih fokus. Ya. Jadi kalau la ilaha illallah itu apa namanya? Zikir. Zikir itu zikir. Ada zikir dan doa sekaligus yang berat juga timbangannya di akhirat. Tapi berisinya adalah pujian dan doa. Contoh, ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati. Berarti kita memuji Allah. Sabbis qalbi ala dinik, lunakkan, tetapkan hatiku atas agamamu wa ala ta'atik. Zikir dan doa. Tapi kalau Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu hanya doa saja. Nah, diusahakan dibaca di sujud terakhir. Kemarin ada pertanyaan menarik. Boleh nggak di sujud terakhir saya berzikir? Boleh, tapi kurang tepat. Sujud terakhir itu doa, jangan zikir. Gitu. Catatlah tema-tema itu. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi kalau ditanya, apa zikir yang paling bagus? La ilaha illallah. Bahkan kalau kita meninggal, afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada lagi? Cukup?
Dah, jangan tinggalkan 4 perkara itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh doa? Ustazah ini masih bulanan ya, Rajab ya? Masih. Rajab masih. Masih ya? Belum habis kan? Belum kan sama dengan bulannya sama dengan Masehi. Belum pernah di pengajian memasukkan doa Rajab. Ini tahu nah cara melengketkan. Nggak pakai lengket kok nggak salah. Iya udah. Astagfirullahaladzim. Robbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa takhassana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min zurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna na'udzubika min hasan. Allahumma na'udzubika min hazal minal hasan. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min ajzi wal kasal wa na'udzubika min jubni wal bukhl.